Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa, semoga tetap semangat, tetap bisa belajar walaupun dengan suasana dalam jaringan atau daring seperti ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kesalahan umum berbahasa. Jadi banyak dari masyarakat yang masih memang salah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ejaan bahasa Indonesia. Jadi, apa sih itu ejaan? Bagaimana sejarahnya? Dan bagaimana penerapannya di dalam bahasa Indonesia? Kita akan membahas tentang itu semua. Kita akan lihat dahulu, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Beri aku satu orang tua, maka akan kucabut Semeru sampai ke akar-akarnya." Luar biasa pernyataan dari Insinyur Soekarno yang menyatakan bahwa pemuda itu sangat luar biasa potensinya. Dari itu, beliau berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Nah, dari ini, para pemuda, walaupun sekarang belajar daring nih, tetapi harus tetap semangat. Insinyur Soekarno juga pernah berkata, "Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah." Sejarah itu terkadang disepelekan, tetapi sebenarnya sangat penting. Nah, dari itu kita akan belajar juga sedikit sejarah ejaan. Jadi bahasa Indonesia mempunyai sejarah, pula ejaannya mempunyai sejarah juga. Tapi sebelum itu, apa sih ejaan itu? Jadi, ejaan itu ketika kita menggunakan bahasa, bahasa itu sebenarnya dahulu perkembangannya secara lisan nih. Jadi secara lisan seperti ini bahasa. Bahasa ini berkembang seiring dengan adanya dunia tulis-menulis, sehingga dikenalah ejaan. Jadi ejaan itu keseluruhan aturan untuk melambangkan bunyi ujar bahasa lisan melalui huruf menjadi bahasa tulis. Jadi ejaan itu aturan yang untuk melambangkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis atau bunyi ujar melalui huruf. Jadi bagaimana sih menuliskan saya? Nah, bagaimana sih menuliskan kamu? Nah, ditulislah gitu ya. Itu ejaan. Sehingga ejaan tiap masa itu berbeda. Kalau dahulu untuk melambangkan U, itu ditulisnya O dengan E. Kalau sekarang untuk melambangkan U, ya dengan U gitu ya. Nah, orang dulu mengenal OE itu ya bukan OE, U gitu. Sekarang U itu dengan simbol U. Nah, itu perkembangan ejaan. Kita akan lihat sejarahnya. Yang pertama, bahasa Indonesia mengalami sejarah ejaan yang disebut ejaan Pan-Ophusian, yaitu pada 1896. Ini diresmikan atau dikukuhkan pada 1896. Sebelumnya ya tentu sudah berkembang juga. Sampai nanti diganti oleh ejaan yang terbaru ya. Yaitu ejaan ini diresmikan atau dikukuhkan oleh Charles Pan-Ophusian serta Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Aturannya seperti apa? Yaitu yang pertama, penggunaan I dengan di atas titiknya 2 sebagai pembeda huruf I yang digunakan untuk akhiran, serta sebagai pengganti huruf Y. Jadi Y di ujung dengan I yang di ujung itu memakai I titik 2. Misalnya sampai, ujungnya itu I titik 2. Kalau sekarang kan ya pakai I sampai itu. Penggunaan huruf J sebagai pengganti Y dalam kata-kata. Nah, jang itu dibacanya yang, sajang, sayang, pajah, payah. Ini dulu ya. Selanjutnya, dalam ejaan Pan-Ophusian, penggunaan huruf OE. Nah, OE ini berarti berkembangnya dulu ketika ejaan Pan-Ophusian sebagai pengganti U dalam kata-kata guru,
buang, dan lain-lain. Jadi guru, buang. Nah, OE ini pada masa ejaan Pan-Confucian. Selanjutnya, penggunaan diakritik seperti petik satu untuk mengganti huruf K. Jadi huruf K itu di ujung atau seperti ini, yang tandanya yang merupakan penekanan itu memakai petik satu di atas. Seperti makmur. Kalau sekarang kan pakai K, makmur. Nah, walaupun pembacaannya tetap tidak makmur, tapi ada ujungnya, bunyi hentaknya, mur, tak. Kalau sekarang tak. Nah, walaupun sebenarnya tidak tebal juga tak itu, tapi di ujung tak, pak, nenek, kakek. Nah, sehingga tidak nenek, tidak kakek, karena K di ujung itu bunyi hentak. Dulu ditulis dengan petik satu, sekarang diganti dengan K juga. Walaupun sebenarnya itu di ujungnya tidak tebal, kakek, tidak kakek, nenek, nenek, tidak seperti itu. Selanjutnya, ini ada contohnya dulu. Ini ada iklan ya. Tablet Raja melenyapkan segala penyakit. Nah, ini ada kita lihat penggunaan OE, penggunaan TJ, ini salah satu iklan pada masa ejaan Pan-Confucian. Berkembang, ini masih contohnya, contoh surat kabar pada masa ejaan Pan-Confucian. Selanjutnya, pada 1947, 19 Maret, itu ada ejaan Suwandi yang dikukuhkan oleh orangnya, yaitu Suwandi atau Republik, ejaan Republik, karena bertepatan dengan sesudah kemerdekaan. Jadi kalau tadi berkembangnya pada 1896 sampai sebelum ada ejaan Suwandi, nah itu ejaan Pan-Confucian. Nah, ini ejaan Suwandi. Bagaimana sih aturannya? Huruf OE tidak lagi digunakan dan mulai digunakan huruf U. Jadi OE tidak digunakan, mulai U. Nah, U itu berarti dari sini. Tapi saya ingin bertanya nih, kalau OE tidak digunakan, kenapa ini Suwandi? Penulisannya OE. Ya betul, karena Suwandi lahir pada zaman ejaan Pan-Confucian. Penggunaan petik satu untuk bunyi sentak. Nah, di sini bunyi sentak tadi, yang kedua ini, sudah tidak digunakan lagi bunyi sentak. Misalnya sentak, tidak, tak. Sudah memakai K, bukan petik satu lagi. Penggunaan angka 2 untuk kata yang diulang, main-main, nah main 2, makan-makan. Nah, ini digunakan di ejaan Suwandi. Kalau sekarang kan ditulis ya, kalau ini pakai 2. Tidak ada perbedaan antara di dengan kata depan, antara awalan di dengan kata depan di. Jadi kan kalau kata depan itu sekarang penulisannya dipisah. Kalau imbuhan atau awalan, di-nya itu digabung. Tapi kalau dulu di ejaan Suwandi tidak ada beda-bedanya. Kedua-duanya ditulis serangkai, bukan kedua-duanya ditulis terpisah. Jadi kedua-duanya ditulis serangkai. Nah, ini contoh, U sudah dipakai, TJ sudah pakai J ya. DJ masih dipakai di Jakarta. Nah, berkembang 1972, 16 Agustus 1972, ada ejaan yang disempurnakan. Kita lihat. Ejaan yang disempurnakan ini penggunaan huruf C yang menggantikan TJ. Kalau dulu kan contoh pakai TJ, TJ, Chandra, cacing tuh pakai TJ. Kalau sekarang TJ-nya ini sudah pakai C. DJ digantikan dengan huruf J. Ada jarum, jarum super. Jarum itu pakai DJ. Berarti itu pada masa ejaan Republik atau Suwandi. Diganti dengan J, CH menjadi KH, akhlak misalnya dulu achlak. Sekarang sudah menjadi akhlak. NJ menjadi NY, nyonya misalnya. SJ menjadi SY. J menjadi Y.
Ini aturannya di 2015. Nah, sekarang ada ejaan bahasa Indonesia, bukan EYD lagi, bukan ejaan yang disempurnakan lagi, tetapi ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau sering kita bilang, apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun sebenarnya salah ya, pengertiannya bukan itu, yaitu bahasa Indonesia yang sesuai EYD. Bukan, sekarang bukan EYD, tapi ejaan bahasa Indonesia. Nah, kata baku itu, jadi ini ejaan bahasa Indonesia sekarang, ejaan bahasa Indonesia, aturannya disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, merupakan rambu-rambu untuk menuliskan bahasa tulis baku. Jadi ini rambu-rambunya di sini nih. Jadi kalau gimana aturannya? Ya lihat bagaimana aturannya, lihat saja di sini. Yaitu apa itu kata baku? Kata baku itu berasal dari bahasa daerah. Ada yang dari bahasa Jawa dan ada dari yang berasal dari bahasa Manado. Kalau dari bahasa Jawa itu berarti pokok atau utama. Sedangkan dari bahasa Manado itu saling, sehingga ada saling baku hantam, saling hantam, baku pukul, saling pukul. Tapi artinya bukan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baku itu yang dari bahasa Jawa, pokok atau utama atau standar. Jadi bahasa baku itu adalah bahasa standar, bahasa pokok, bahasa utama, gitu ya. Nah, ejaan itu mengatur cara melambangkan bunyi ujar atau bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Mengatur mulai dari tanda baca, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, kata berimbuhan, gabungan kata, singkatan. Nah, jadi semua diatur di sini dari mulai tanda baca. Jadi kan seperti kita tahu, kalau dalam bunyi ujar atau bahasa lisan, siapa yang berdiri di sana? Nah, ada intonasi. Intonasi itu bagaimana sih dituliskannya? Menggunakan tanda baca. Ada tanda tanya, tanda seru, tanda titik. Selain itu huruf kapital. Nah, kalau huruf kapital di dalam bahasa lisan tidak terlihat ya, tapi kalau dalam bahasa tulis tentu terlihat. Huruf miring, huruf tebal, kata berimbuhan, digabung atau tidak, gitu ya. Gabungan kata, digabung atau tidak, singkatan, kapital semua atau tidak. Nah, ini diatur di dalam ejaan. Nah, ini contoh huruf miring ya. Tapi lebih lengkapnya akan saya lampirkan ya. Nah, ini tanda baca misalnya Nurdin SPD. Apa artinya? Sarjana Pendidikan. Andi SE, Sandi Erlanto. Kalau sarjana ekonomi, nah ini ya. Sarjana ekonomi itu pakai koma. Ini tanda baca, jadi koma saja menentukan arti. Nah, ini ada contoh kalimat. Nah, silakan perbaiki. Dokter atau Doktor Muhammad Karim SE, salah seorang lulusan terbaik dari Institut Teknologi Bandung, baru dilantik menjadi kepala bagian personalia di perusahaan kami. Nah, ini perbaikannya bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, DR, D-nya kapital karena di sini SE. Kemungkinan DR, doktor bukan dokter. Kalau dokter itu profesi, D-nya kecil, R-nya kecil. Kalau dokter, D-nya kapital, R-nya kecil, titik, Muhammad Karim, koma, S titik, E titik, sarjana ekonomi, koma, salah seorang lulusan terbaik dari Institut Teknologi Bandung, ini keterangan ya, koma, baru dilantik menjadi kepala bagian personalia di perusahaan kami. Nah, ini perbaikannya. Lengkapnya kita akan lihat aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi nanti Anda silahkan pelajari yang ini ya. Saya akan lampirkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini ada yang terlihat tidak? Sebentar. Nah, ini nanti saya akan lampirkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini. Silahkan Anda baca. Apa yang perlu banyak dibaca? Kita lihat dulu daftar isinya. Nah, ini mulai dari pemakaian huruf,
penulisan kata, pemakaian tanda baca. Anda di sini baca yang banyak terjadi saja ya, banyak kesalahannya terjadi saja, atau banyak ditemui dalam keseharian. Misalnya tanda titik, tanda koma, silakan dibaca aturannya. Ini pemakaian huruf kapital, miring, tebal, silakan dibaca. Kata ganti, nah kata depan, silakan dibaca. Ya, kita lihat sebentar ya. Nanti bisa Anda teruskan dengan belajar mandiri. Penggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, itu yang sudah pasti semuanya tahu ya, awal kalimat itu kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Amir Hamzah, A-nya kapital, H-nya kapital. Dewi Sartika, D-nya kapital, S-nya kapital. Jenderal Kancil, julukan nih, J-nya kapital, K-nya kapital. Dewa Pedang, D-nya kapital, P-nya kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Ikan mujair, ikan mas, itu tidak kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, pan. Nah, itu tidak kapital. Abdul Rahman bin, binnya kecil. Jaini, Siti Fatimah binti, B-nya kecil. Indani boru, borunya kecil. Charles Andrian pan opusion, I-nya kecil. Selanjutnya kita lihat huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Adik bertanya, pakai koma ya. Adik bertanya, koma, tanda petik 2 di atas, ini menandakan kutipan langsung. K-nya kapital. Kapan kita pulang? Petik 2 lagi. Jadi aturannya kalau petikan langsung seperti ini, adik bertanya pakai koma, selanjutnya pakai tanda petik 2, itu tanda petik langsung, K-nya kapital. Ini aturannya masih banyak, agama kapital, julukan kehormatan kapital, wakil presiden ada Malik, W-nya kapital, P-nya kapital, ada Maliknya kapital, A sama M-nya kapital. Wakil Presiden Yusuf Kala, kapital, wakil, W-nya kapital, P-nya kapital, J-nya kapital, K-nya kapital. Kecuali kalau tidak ada nama orangnya. Jadi presiden didampingi wakil presiden, nah itu tidak perlu kapital, tapi kalau udah ada nama orangnya, itu kapital. Aturannya banyak ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Tahun Hijriah, T-nya kecil, H-nya kapital. Hari Jumat, H-nya kecil, J-nya kapital. Silakan lanjutkan ya, dibaca sendiri. Saya akan lampirkan nanti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Anda silahkan baca ke hal-hal yang sering ditemui ya. Apa itu yang sering ditemui? Misalnya huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, silakan dibaca itu. Selanjutnya kata depan. Kata depan itu dipisah atau digabung penulisannya. Nah, itu silakan. Selanjutnya tanda titik, tanda koma. Itu saja yang perlu dibaca. Yang lainnya ya boleh juga sebenarnya dibaca, silakan. Kalau Anda rajin, ini aturannya gimana, silakan. Tapi tadi minimal Anda baca yang saya sebutkan tadi, mulai dari huruf kapital, miring tebal, kata depan, tanda titik, tanda koma. Silakan itu dibaca. Itu saja barangkali nanti dilanjutkan dengan kuis, ada kuisnya. Selama Anda tadi membaca yang saya suruh, nanti kuisnya itu bisa. Insya Allah bisa. Kuisnya 10 soal, seperti kemarin. Satu soal itu 60 detik, jadi tidak ada waktu untuk membaca ketika kuis. Sebelumnya ya silakan dibaca. Gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kita nanti bisa bertemu tatap muka walaupun tetap lewat aplikasi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Terus belajar, terus semangat, terus mengambil pelajaran. Anda sudah masuk ke prodi ini dengan luar biasa.
kuliah itu penting, belajar itu penting, tetapi lebih penting lagi kalau Anda bisa belajar dalam kehidupan ini, bisa memanage waktu dengan baik. Ketika Anda bisa memanage waktu dengan baik dan belajar bukan hanya ketika kuliah, tapi belajar dari kehidupan ini, yakinlah ke depan Anda akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.